Silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Ya, luar biasa malam hari ini. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, cuaca mendukung sekali tetapi sedikit yang datang. Tapi tidak apa-apa. Ya kan? Mungkin mereka lagi banyak kendala, kesibukan. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kita ini adalah orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Amin. Ya, siapa yang bersyukur bahwa dia adalah Kristen, pengikut Kristus yang setia, angkat tangan. Ya, kita semua pasti bersyukur karena kita adalah pilihan Tuhan. Tadi pagi Bapak Ibu sebelum masuk firman, saya sangat terkejut. Jam 6 pagi kira-kira tadi, handphone saya berbunyi, ya ada yang memanggil. Ternyata di depan gereja lama kita itu Pak Jo, ada saudara kita di sana, orang Nias juga sih, orang Nias. Bapak itu 2023 pernah saya lihat dia gereja. Pernah saya lihat dia gereja, tapi bukan di gereja kami. Kemudian dia gereja entah beberapa kali, lalu dia mengalami perubahan. Perubahannya begini, setiap saya lewat di depan rumahnya itu, dia selalu ada meja, pernah lihat meja kampus yang ada mejanya langsung, kursi sekalian ada mejanya. Jadi beliau selalu membuka Alkitab, ya asal lewat, rajin kali baca Alkitab. Berselang sekitar 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Habis itu saya lihat, loh kok berubah, bukan Alkitab lagi yang di depan. Tapi erek-erek, tahu erek-erek? Apa namanya itu ya? Di judi apa itu? Togel itu ada gambar-gambarnya. Tafsir mimpi katanya. Jadi sudah berubah loh. Kok ini? Ya biasalah. Jadi udah gak pernah lagi gereja, cuma berapa minggu itu aja. Terakhir Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan seperti ini? Beliau itu ya, dia kepahitan kurasa sama Tuhan. Kenapa? Dia tidak langsung menerima apa yang dia inginkan. Jadi dia memilih jalan pintas. Ya, dia tidak mau diproses. Sehingga tadi pagi saya dapat kabar bahwa beliau sudah meninggal. Masih muda sekali. Mana si Jan? Iya Jan? Muda kan? Jadi hari Minggu, ceritanya begini, hari Minggu semalam Pak. Siangnya itu ada undangan di Simalingkar bahwa ada saudara yang buat syukuran. Mereka datang ke sana minum seharian sampai malam. Jadi jam 6 dibilang kawan-kawannya adalah pulanglah kita. Ya. Tetapi bapak itu tidak mau pulang karena masih ada sisa di meja tua itu. Digasnya terus sampai jam 11 malam, pulang dia sendirian. Dekat rumah si Jan ditabraknya lah tembok di situ. Di gang itu. Pecah kepala. Dibawa ke rumah sakit murni teguh. Tadi pagi meninggal. Jadi maksud saya, beliau ini tidak ada lagi kesempatan. Karena dia langsung jatuh, langsung kritis mulai hari Minggu itu sampai dia meninggal, nggak ada lagi kesempatan. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Amin ya. Tidak kepahitan dengan Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bagi kita bahwa seringkali kita dalam mengikut Tuhan ini, kita hanya tahunya bahwa Tuhan Yesus datang membawa damai, membawa sukacita, membawa berkat. Benar? Tetapi kita jangan lupa bahwa mengikut Tuhan ada 2 hal, bukan hanya 1 hal saja. Ya, Yesus terang-terangan mengatakan bahwa kalau engkau mengikut aku, maka engkau harus memikul salib, menyangkal diri, lalu mengikut aku. Mari kita buka dari Alkitab kita, Lukas pasal 9, ayat 23 sampai 27. Bisa ditampilkan?
Lukas pasal 9 mulai ayat 23 sampai 27. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia harus menyangkal diri, memikul salibnya karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dan kemuliaan, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Kembali ke ayat 23. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa seringkali kita mendengar kabar baik tentang Yesus itu, bahwa Yesus datang hanya membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa berkat-berkat yang melimpah. Nah, dalam hal ini di ayat 23 Yesus terang-terangan mengatakan kepada murid-muridnya, para pengikutnya, bahwa jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kadangkala Bapak Ibu ini kita lupa hal ini. Ya, ketika harga mengikut Kristus tidak diajarkan, ya, maka banyak orang merasa selamat padahal dia belum sungguh-sungguh dalam hidup di dalam Tuhan. Ini sangat berbahaya loh Bapak Ibu. Kita pelayan-pelayan Tuhan di sini, kita jemaat Tuhan di sini, kita harus menyadari ini. Kadangkala banyak orang hilang, jemaat hilang karena tidak menyadari hal ini. Dia pikir ikut Tuhan itu enak. Hanya enaknya saja yang dipikirkannya, berkat, damai, sejahtera. Betul, benar itu. Tapi jangan lupa bahwa Yesus juga tidak menyembunyikan ini, persyaratan ini. Judulnya saja syarat-syarat mengikuti Yesus. Jadi bukan hanya yang enaknya saja. Makanya saya ceritakan tadi ini, yang kejadian tadi pagi itu. Beliau ini kepahitan. Dia menyalahkan Tuhan. Maksud dia sudah gereja 2 minggu, dia langsung menerima berkat itu. Keluarganya langsung aman. Padahal tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia tinggalkan Tuhan, dia beralih ke judi. Sampai dia meninggal judi terus tiap hari. Tanya ini. Setiap lewat kita di situ, di mejanya itu terus. Buku RR, bukan lagi Alkitab di depan. Dan selama saya beribadah di sana, mungkin Pak Jo lihat, padahal berhadapan hanya jalan jaraknya. Gereja, dia tidak pernah mau datang ke gereja. Bayangkan bebalnya itu. Ya, mudah-mudahanlah dia diterima. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa jalan mengikut Yesus itu jalan yang rata. Pasti ada liku-likunya. Ya, amin. Jadi mungkin kita bertanya, kenapa sih harus seperti itu? Padahal Yesus itu kan penuh kasih. Ya. Kenapa harus ada cobaan? Memang benar, Yesus adalah penuh kasih. Yesus itu adalah kasih. Dan itulah sebabnya dia mengajarkan kita ini. Ada ilustrasi seorang ayah, orang tua, dia punya anak putra 2 orang, dan beliau punya sebidang tanah. Dia berencana mau menyerahkan ini kepada kedua putranya. Dan sebelum mereka berangkat, dia mengatakan kepada anak-anaknya, kita mau berangkat, kita pergi ke ladang. Dan ladang bapak ini ternyata menyimpan harta yang sangat berharga. Rupanya di tanahnya itu tersimpan emas. Ya. Apa? Emas. Jadi dia berkata kepada kedua putranya ini, kalau kalian mau ikut sama saya,
kalian harus siap meninggalkan kenyamanan di rumah ini. Kalian harus siap capek. Kalian harus siap melewati jalan batu-batu. Karena jalan mau ke ladangnya itu sangat sulit. Ada jurangnya. Tetapi ketahuilah, di depan sana ada hadiah yang sangat berharga. Amin. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa ketika kita mau mengikuti Yesus, jangan kita hanya mau yang baiknya saja, berkatnya saja. Kita jangan lupa, makanya banyak jemaat yang terhilang karena salah memahami bahwa mengikut Tuhan itu hanya baiknya saja. Mengikut Tuhan sudah datang gereja, beribadah, melayani. Tapi kenapa hidupku tidak pernah berubah? Mindsetnya, kata Pak Gem, mindsetnya belum benar itu. Saya setuju itu Pak. Orang yang sudah benar mindsetnya, ya sekalipun tidak dihargai dalam pelayanan, dia tidak pernah kecewa. Amin. Tidak gampang ngambek. Tapi kalau belum benar mindsetnya, ya sedikit aja salah sudah ngambek. Itu belum dewasa itu. Itu masih anak-anak. Amin, pelayan Tuhan. Ya. Jadi kita ini bersyukur sekali. Banyak orang yang rindu mau melayani Tuhan, tapi tidak memiliki kesempatan seperti kita ini. Ya, bayangkan. Orang yang sudah pergi mendahulu kita, tidak ada lagi kesempatan Bapak Ibu. Jadi kita ini bersyukur. Kadang saya heran loh melihat orang sudah dipercayakan pelayanan, tapi belum mengalami kedewasaan. Kenapa orang banyak lebih suka ikut Yesus karena berkat dibanding ikut karena menderita? Banyak sekali orang sekarang ini. Dia hanya mau ikut Yesus supaya enaknya saja, berkatnya saja. Ada beberapa alasan Bapak Ibu. Karena insting manusia itu menghindari masalah. Kita ini memang kalau bisa nggak usah ada lah yang ribet-ribet. Kalau bisa yang enak-enak saja. Itunya manusia, instingnya ya. Alamiah itu. Jadi lebih memilih yang aman. Otak kita ini secara alami mencari yang enak-enak, hal-hal duniawi yang menyenangkan daging. Tidak mau sedikit aja keras firman Tuhan dari Pak Gembala. Sudah merajuk. Ya, puji Tuhan Pak Gembala enggak terlalu tegas. Ya. Masih mentolerir, tapi sekali-sekali sih menusuk. Jadi manusia cenderung itu mencari rasa aman. Tapi firman Tuhan bertolak belakang malam hari ini. Kalau engkau mau mengikut aku, ya setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Amin. Dan ada juga orang kenapa lebih memilih mengikut Yesus karena berkat. Yang kedua karena pengaruh ajaran yang menekankan berkat dan terus berkat. Ya. Jadi sehingga yang dipikirannya itu bahwa mengikut Tuhan itu sudah pasti harus diberkati dan melimpah. Tidak. Tidak selalu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat ya. Apa sebenarnya tujuan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi kita? Di ayat 23 ini. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Apa kira-kira menyangkal diri ini Pak Jo? Gimana Pak? Mikul salib. Ya. Lalu mengikut. Mengikut di sini bukan hanya berjalan dari belakang. Artinya ikut-ikutan. Tetapi mengikut di sini artinya harus senasib, harus satu visi misi. Ya, siapa yang kita ikuti? Yaitu Yesus. Kalau Yesus yang mau kita ikuti, kita harus senasib sama dia. Apa ya yang Yesus alami? Penderitaan, pengkhianatan, sakit, ditolak. Ya. Ada saudara yang ditolak dalam keluarga?
Ya, saya pengalaman Bapak Ibu. Dan sampai hari ini masih saya ditolak, tapi nggak apa-apa. Bayangkan keluarga sendiri loh. Pernah dikatakan kepada saya, untuk apalah kau terus beribadah, sosok melayani, sosok suci kau di depan. Kau pun susahnya. Lebih baik kayak kami, bisnis. Walaupun gak gereja, tapi dalam hati berdoa katanya. Makanya diberkati Tuhan. Ya, jadi kata-kata itu memang harus kita temui dalam hidup ini. Amin. Itu namanya bentuk penolakan. Pernah dibilang sama saya, mangkir dulu kau di gereja ini, kasih dulu surat ke gembalamu. Izin dulu hari ini. Wah, ini lebih penting pekerjaan ini. Bayangkanlah itu. Ya. Jadi hal-hal ini sudah duluan Yesus mengalaminya. Menyangkal diri artinya Bapak Ibu bukan membenci diri sendiri ya. Menyangkal diri itu bukan membenci diri, kenapa saya ini seperti bukan. Tapi menyangkal diri adalah melepaskan hak untuk menentukan kehidupan kita. Artinya kita memberikan kesempatan, peluang, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Itu menyangkal diri. Sebenarnya bisa kita lawan, bisa kita balas. Tetapi kita memilih untuk tidak membalas. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku. Jadi itu. Kita harus menyangkal diri. Kita bisa sebenarnya melawan. Kita bisa sebenarnya meninggalkan pelayanan ini. Tapi kenapa kita memilih ya udahlah mengampuni. Amin. Lalu memikul salib setiap hari. Nah ini yang berat ini. Berat ini sebenarnya. Ini ujian kita. Ya, dan mau tidak bisa kita keluar dari sini. Di zaman Yesus salib itu adalah aib. Ya, malu sekali. Kenapa? Yang disalib itu orang yang sangat berdosa, yang sangat hina. Tetapi kenapa kita disuruh memikul salib? Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya berpikir bahwa mengikut Tuhan itu hanya maunya yang enak saja. Kita harus menyadari hal ini. Malam hari ini Yesus terang-terangan mengatakan kepada kita bahwa kita harus setiap hari, ya, bukan hanya sekali. Setiap hari artinya menunjukkan bahwa pengorbanan dan kesediaan menderita demi Yesus itu bukan keputusan yang sekali saja waktu bertobat. Ini kadang orang kan pas mau dibaptis saja dia mengambil keputusan. Tapi ini yang kita kerjakan. Bang David kemarin mengatakan bahwa keselamatan harus kita kerjakan. Iya. Ini yang kita kerjakan. Memikul salib ini berat. Mungkin beda-beda ya, tantangan kita masing-masing. Saya mau sedikit bersaksi ya. Ini yang saya alami. Saya punya adik ipar. Sedang kami perjuangkan ini saat ini. Saat ini sedang berjuang, sedang berlangsung. Orang tua memperjuangkannya. Dibayar berapapun supaya dia, ya namanya juga apa? Duniawi orang ini. Supaya masuk polisi. Ada yang pengen masuk polisi? 700 juta masuk. Kalau Pak Nov ada punya uang 700 juta mau diapain itu Pak? Wah, bagaimana caranya itu Pak? Disogok Petrus, Yudas. Jadi Bapak Ibu kalau saya punya uang 700 juta, saya tidak mau melamar apapun. Lebih baik saya buka bisnis atau usaha. Ya enggak? Ngapain? Saya terangkan loh sebenarnya. Pak, ini keputusan apa? Sudah dipikirkan sih atau belum? Masuk Bintara polisi gajinya 5.700.000. 5.700.000 itu biayanya habis 1 M nanti semua ini. Udah kami hitung semua. Berapa puluh tahun itu baru lunas itu.
Kurasa sampai pensiun dia belum tentu lunas. Kenapa? Yang 5.700.000 itu nggak mungkin nggak dipakainya dalam sebulan, iya nggak? Kita pakai dong. Kurasa pun dia, namanya juga anak muda kan, kurasa lebih dari 5 juta biayanya sebulan. Kenapa lah coba? Jadi adik saya ini tidak tahu berterima kasih, betul. Ya, betul. Kenapa? Sedikit pun tidak dihargainya orang tua. Pengorbanan orang tua ini sebenarnya, mereka tidak berpikir lagi bahwa mengambil keputusan seperti ini bisa menghancurkan masa depan anak-anak yang lain hanya gara-gara dia. Apa yang terjadi? Ini ujian sudah berlangsung dan tidak pernah ikut kelas. Dibayar terus rupanya, disogoknya semua kepala asrama, coachnya semua disogok. Kalau ditanya saya, ikut semua ya bang, aku kasih pun. Ternyata akhirnya ketahuan semua. Disuruhlah dia push up, seharusnya push up itu paling tidak 15 kali. Pull up paling tidak 7 kali, 6 kali. Lari paling tidak 5-6 kali, itu normal itu. Disuruh push up sekali pun tak bisa. Jadi uang yang dibayar puluhan juta untuk mendidik dia sia-sia. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini sangat bertentangan pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, baik yang menyogok maupun yang disogok pun salah. Ya enggak? Tetapi saya dilema, saya tidak mau, sebenarnya saya rencana kemarin mau konsultasi atau konseling kepada Pak Gem. Saya bagaimana sebenarnya ini Pak Gem? Saya bilang jangan, nanti dibilang orang itu, kalau saya bilang jangan, takutnya disangka orang itu saya iri. Berarti kau gak mau kalau adikmu ini jadi, kalau orangnya sih itu jadi, dibilang kalau udah punya kerja, udah jabatan, dibilang jadi orang. Sebelum punya jabatan bukan orang. Kalau orangnya seperti itu, berapa anakmu? 3. Iya gini, berapa anakmu Pak? Ada 3 anakku, tapi puji Tuhan yang 2 sudah jadi manusia. Loh yang satunya apa Pak? Artinya itu belum kerja. Nah saya takutnya kalau saya bilang jangan, itu mereka salah sangka sama saya. Nah saya bilang oke. Nah ini masalahnya, anak ini tidak tahu diri, betul ya. Kalau ada manfaat saya nggak berani ngomong ini, karena adiknya. Jadi Bapak Ibu, hari Rabu inilah pengumuman. Saya tidak tahu, saya sudah bilang, saya sudah angkat tangan, saya tidak mau terlibat jauh. Terserah. Kenapa? Habis-habisan uang sudah mau 500 yang sudah kami setor. Dia pun tak mau, masa push up sekali aja tidak bisa? Dia maunya yang enak aja, bersih, duduk santai dia. Jadi yang kerja itu, polisi-polisi itu yang kerja semua, mengatur semua. Saya bilang, kau pun bodohnya minta ampun saya bilang. Kau lebih bodoh daripada yang bodoh. Itu bolehlah nilai akademiknya, psikolognya bisa lah disetel. Tapi kan nanti pas jasmani, ada nanti wartawan. Gak mungkin kau diloloskan 7 nilaimu, kau pun push up sekali aja gak bisa. Dan biar tahu kau, lolos pun kau dari tes ini, masuk ke pendidikan nanti habis kau. Di pendidikan tidak ada toleransi. Siapa yang tidak sanggup keluar. Sia-sia ini. Jadi adik saya ini memang bandelnya minta ampun. Ya. Nah, kadang-kadang juga dalam kehidupan kekristenan seperti itu, maunya yang mulus saja. Ya. Pelayan juga seperti itu, tidak mau. Yang penting apa yang saya mau harus seperti itu. Tidak boleh ada minor-minornya sedikit. Harus rata semua. Tidak boleh seperti itu. Mengikut Tuhan ini memang membayar harga. Amin. Ya, ditolak. Saya sering. Diejek saya Bapak Ibu. So, sekolah pendeta ini katanya. Makan apa kalian nanti jadi pendeta itu katanya. Waduh. Ya makan nasi lah, masa makan batu ya kan. Mau sekolah pendeta.
Lebih baik buka apa katanya rentenir. Pasti itu. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena tidak memahami apa makna kekristenan ini. Kekristenan itu adalah orang yang mengikut Kristus. Berarti kalau kita mengikut Tuhan kita, jadi apa yang dialaminya kita harus senasib, sejalan dengan dia. Amin. Jangan hanya mau ngambil gelarnya aja orang Kristen tapi tidak mau menderita. Ya. Kalau di luar saya bisa saksikan keluarga Pak Jo, Pak Gem di tempat ini. Mereka sebenarnya bisa memilih loh. Kita kan sudah punya usaha, kita sudah punya apa yang tidak ada. Ngapain harus kita capek-capek membuat pelayanan ini? Cobalah dulu. Ngapain kita harus capek-capek melayani? Ya kan? Kita habis-habiskan uang kita. Tapi karena sudah sadar, ya tadi lagu kita, ku tak membawa. Wah, merinding saya kalau saya renungkan lagu itu. Betul. Siapa sih orang yang lahir dunia ini membawa emas 1 kilo? Enggak ada. Enggak ada. Gelar apapun itu, enggak ada itu. Ya, intinya nanti tetapnya gelar kita sama semua. Apa Pak Gem? Almarhum. Mau doktor, profesor, kompor bocor, apapun itu. Iya ada itu, gelarnya panjang sekali. Sampai-sampai bingung kita. Tapi ditambah nanti di depannya paling belakang. Almarhum. Jadi orang jangan bangga kalau kita tidak mau membayar harga. Amin. Jadi malam hari ini kita diingatkan Bapak Ibu. Ya. Jangan kita hanya mau yang enaknya saja. Jemaat-jemaat Tuhan kita harus jadi jemaat yang dewasa. Jangan sedikit udah hilang, menghilang. Ya. Jadi ini Tuhan pakai. Masalah-masalah yang boleh ada itu Tuhan pakai untuk menempa iman kita sebenarnya. Kalau kita paham. Ya. Kenapa adik saya bisa tamat SMA tapi tidak punya buku? Tidak pernah nulis, bisa tamat loh. Ujian pun gak pernah, dibayar semua, jujur. Kenapa? Orang tua kami itu, mertua saya almarhum itu, asal datang dia ke Medan, dijumpainya lah wali kelas, kepala sekolah dan dikasih amplop. Saya lihat sendiri itu. Anak yang penting jangan suruh, seolah-olah seperti itu, jangan suruh dia ujian, jangan suruh dia nulis, jangan ditanya apa-apa, yang penting dia hadir, udah puji Tuhan itu. Tamat memang tamat. Tapi pas diuji di bimbel nulis namanya nggak lolos. Nggak terbaca Bapak Ibu. Serius, si Naipan kelas 1 bisa terbaca tulisannya. Ini nggak terbaca. Nggak mau diuji, nggak mau diajarin. Ya. Ini nanti saya bingung pun kalau jadi polisi seperti itu. Siapa? Bapak siapa yang dari Binjai itu yang pernah khotbah di sini Pak? Yang satu lagi Pak, yang bilang lateung itu, saya tertanam sampai sekarang lateung itu masuk akal saya. Ada tumbuhan, jenis tumbuhan tumbuh memang subur kali, tapi tidak ada gunanya, pahit. Dikasih obat enggak ada gunanya, enggak berfungsi. Ada manusia juga seperti itu Bapak Ibu. Tumbuh segar, subur memang, berotot. Tapi tidak berguna, betul tidak berguna lah. Repot kayak gitu, jadi polisi pun nanti jadi bulan-bulanan orang di jalan itu. Kenapa? Undang-undang tidak mau dia pelajari. Tamat tadi jalur apa dibilang itu ya? Iya jalur langit. Terbang langsung masuk, tiba-tiba langsung. Saya bilang ke dia, marah saya kemarin. Kau sebenarnya buruk kali kau, aku bilang. Aku bilang kayak gitu. Ya udahlah kalau kayak gitu kau, udahlah kita jadikan aja lah bajumu. Langsung tugas aja lah kau, enggak usah lagi kau diuji-uji. Kau nanti jadi polisi kau, sebentar aja udah viral kau jadi polisi apa kau nanti. Jadi polisi seperti itu, nulis nama pun tak lolos. Kenapa? Bayarnya 700. Pak Novi kalau punya uang 700 tadi mau jadi apa Pak? Mau jadi Yudas Pak? Iya. Janganlah seperti itu kita. Amin. Kita mau loh, harus mau dibentuk, ya.
Saya mohon juga untuk pelayan-pelayan di tempat ini, kita harus mau dibentuk. Kita mau taat kepada Tuhan loh, kita mau mengikut Kristus. Ini gelar ini, Kristen ini, pengikut Kristus sangat luar biasa gelarnya. Tapi kita harus pertahankan. Ya. Jadi jemaat-jemaat juga jangan kaget loh. Kok bisa ada sih masalah, tapi saya tadi barusan gereja loh. Nyembah tadi di gereja. Loh kok bisa ada ini sih? Udahlah besok gak usah lagi datang saya ke gereja. Loh kok seperti itu? Seharusnya bersyukur. Ya, bersyukur loh kalau ada masalah. Kadang saya kalau ada masalah itu, saya bersyukur. Tuhan, gara-gara masalah ini saya mengerti hal ini. Ya, ini enggak. Sekali datang sebulan gak nampak. Bagi pelayan juga ya. Bahkan juga kita sebagai orang tua. Kasihlah teladan yang baik bagi anak-anak kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, renungan malam hari ini, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita mengikut Kristus itu bukan hanya mengejar berkatnya saja. Kita harus ingat bahwa ada proses. Ada memang masalah sengaja Tuhan izinkan. Ya. Ayub itu dicobai loh, diizinkan Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya undang WL dan pemain musik naik. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahwa ketika kami mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, kami harus berani membayar harga. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan hamba berhenti sampai di sini Tuhan. Roh Kudus-Mu Engkau yang memampukan